pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita minta teman kalian untuk memimpin doa. Mas Prinsa minta tolong dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Teman-temannya dicek anak-anak, ada yang nggak masuk? Ada. Ada, siapa? Anwar, Tommy, Ariel, Arju, Zidan. Zidan. Laki-laki semua, kenapa kok nggak masuk? Karena ada kelas meeting futsal. Oh, ada kelas meeting, nggak apa-apa. Nanti diberitahu teman-temannya pelajaran hari ini tentang apa ya. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari kemudian melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat menyimpulkan peran larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kemarin kita bahas apa ya? Oke, Nanda. Tentang larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dan non-elektrolit. Ada larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ada yang masih ingat ciri-cirinya kalau kita tahu itu larutan elektrolit kuat, lemah, sama non-elektrolit dari mana? Oke, Membungkas dan nyala lampu. Oke, terima kasih Nela, jawaban yang bagus. Tepuk tangan buat Nela. Contohnya kemarin kita pakai cuka ya? Iya. Nah, pakai cuka. Cuka itu dia larutan elektrolit apa? Lemah. Lemah ditunjukkan dari gelembung yang sedikit dan nyala yang redup. Atau salah satunya nggak ada. Nggak apa-apa kalau salah satunya nggak ada. Nah, larutan cuka ini dia ikatan kovalen polar. Kalau dalam larutan air, dalam cairan, dia dilarutkan dalam cair. Dia hanya terion sebagian saja. Sebelumnya saya mau bagi kelompok. Kemarin sudah saya bagi ya di grup ya. Nah, bisa nggak kalian, ini sudah duduk berkelompok? Belum. Silahkan berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin Bu Diana sudah bagi kelompoknya. Silakan pindah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, pindah sudah ya. Nah, biar nggak lupa, LKPD-nya sudah selesai anak-anak? Sudah. Bisa saya minta LKPD-nya? LKPD, oh iya, sama laporan praktikumnya. Laporan praktikum siapa yang belum? Siapa yang sudah? Yang sudah? Oke. Sama LKPD anak-anak. Jadi Bu Diana habis ini ada 2 video. Minta tolong diperhatikan. Tapi videonya ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama tentang Pocari Sweat dan yang kedua tentang aki. Hubungannya apa? Pasti ada hubungannya dengan larutan elektrolit. Nah, kalian harus mencari pertanyaan dan jawabannya juga. Kemudian akan bagi LKPD di tiap kelompok. Nih, LKPD yang baru untuk pertemuan ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke. Dan kelompok 5. Yang Pocari. Biasa bergerak dan berkarya, bikin tubuhmu segar dan sehat. Pertama, untuk kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Kelompok 4 dan 5 videonya agak panjang. Nggak apes kayak gini. Sekarang ada loh aki maintenance free, alias aki yang bebas perawatan. Let's go, cari tahu bedanya dengan aki konvensional. Langsung ke Dari pabriknya. 5 pertanyaan, silakan ditulis di LKPD. Jana kasih waktu berapa menit? 5 menit? Bisa? 5 menit bisa? Cukup? Pertanyaan, jawabannya bagaimana mencarinya?
bisa dari sumber belajar, ada buku ajar yang Budiana siapin. Kalau tidak ada, kalian bisa gunakan HP kalian untuk mencari jawabannya, baik jurnal ataupun artikel. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Bisa dimulai. Silahkan diskusinya. Waktunya 5. Saya lihat kalian sudah dapat 5 pertanyaan ya. Oke. Sambil jalan, sambil temannya menulis hasil dari diskusi, kita lanjutkan bagaimana cara menyajikan presentasi kalian hari ini. Biar beda, kita pakai Canva, anak-anak. Ya. Bisa dilihat di layar PowerPoint-nya, layar proyektornya depan. Nah, Budiana sudah menyiapkan. Karena di kelompoknya ada 5 ya. Budiana sudah menyiapkan 5 link lembar penyajian hasil diskusi. Kalau kalian klik linknya akan muncul seperti ini. Nah, kalian tulis tuh kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4, kelompok 5. Siapa di sini yang nggak bisa pakai Canva? Bisa semua. Siswa SMA Muhammadiyah 8 hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan gunakan link yang saya gunakan, link yang saya berikan, diklik. Kalian desain, terserah mau desain seperti apa, semenarik mungkin kalau bisa sesuai dengan tema. Nah, waktu untuk membuat ini, mengetik dan mendesain ini cukup singkat. 10-15 menit. Ya, bisa dipahami? Nanti kalian juga diskusikan siapa yang akan presentasi di depan, menjelaskan di depan, dan ada yang bertanya. Paham ya? Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Sebelum kita mulai, kita kasih semangat dulu, menyemangati bersama-sama. Oke. 10D. Oke, 10D ini sudah siap untuk presentasi. Kita mulai presentasi hari ini dengan kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah vokal liquid mengandung bahan pengawet? Jadi dari sumber yang kita cari, dari yang kita telusuri, vokal liquid itu tidak mengandung pengawet, tidak mengandung tidak mengandung pemanis buatan, tidak mengandung soda atau kafein, sehingga aman dikonsumsi. Aman sudah dikonsumsi setiap hari. Jawaban hasil diskusi dari kelompok kami 3 atau sebaiknya dihindari dalam mengonsumsi vokal setiap hari, karena dapat memberikan dampak buruk pada tubuh, antara lain dapat menambah berat badan secara drastis atau mengakibatkan obesitas. Karena konsumsi ini merupakan saat konsumsi diperbolehkan, akan tetapi tidak lebih baik minumnya dalam keadaan berkondisi melihat kondisi tubuh yang berbeda. Yang kelima, sebenarnya dalam kita ini terdapat cairan lain yang memiliki kandungan bunga. Pada umumnya, ubi basah rata-rata bertahan 2-5 tahun apabila mengisi air hangat. Sedangkan aki kering bertahan dari 1,5 sampai 2 tahun. Bisa mengibarkan fisik, sebab ada rekode delta akan berubah menjadi 5 sulfat pada saat aki digunakan. Sebab rekode tersebut bereaksi dengan larutan asam sulfat secara kimiawi. Dari presentasi yang tadi dapat ilmu yang banyak sekali ya.
Banyak ilmu yang mungkin pada saat tadi masuk ke kelas ini nggak tahu harus belajar apa. Belajar apa ya hari ini? Ternyata hari ini kita dapat banyak hal. Ada yang bisa kita tahu hari ini bahwa aki macam. Kering, aki, basah. Perbedaannya adalah kalau dilihat di video itu ada absorben ya. Ini adalah salah satu contoh elektrolit dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, belum diklik. Ada baterai, karena dia mengandung NH4Cl, KOH, LiOH ya. Kemudian ada aki yang sudah kita bahas tadi, ada asam sulfat di dalamnya, bentuk gel dan bentuk cairan. Kemudian ada oralit ya. Siapa yang dulu kalau diare dikasih emak oralit? Itu kita tulis kesimpulan hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita tulis? Ya, Aldo. Kesimpulan hari ini bahwa di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Di sekitar kita ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Tepuk tangan buat Aldo. Jadi anak-anak, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali larutan elektrolit dan non elektrolit yang bermanfaat bagi kita. Salah satunya tadi minuman isotonik dan aki. Yang lain masih banyak lagi, cairan infus, air kelapa. Kalau kita merasa dipahami kesimpulan kita hari ini? Bisa. Selanjutnya sebelum Bu Diana tutup, ada kuis. Jadi selama 2 kali pertemuan ini kita belajar untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke, selesai. Selesai untuk kuis hari ini. Oke, nomor 1 Dava Yusriah, nomor 2 Lisa. Nanti hasilnya saya share. Kita selesai pertemuan ini. TPS Bitly 1_1 untuk memulai pembelajaran Bu Diana pada pertemuan 1. Kira-kira apa yang Bapak pilih, maka semuanya tergantung dari penilaian kalian masing-masing. Pertemuan selanjutnya bulan Januari setelah libur kita akan belajar tentang reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reduksi. Nanti kalian tinggalkan kelas, LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan di mejanya Budi Diana. Oke, silakan Mas Prinsa dipimpin doa mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih Mas Prinsa. 10